Apakah ada hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah yang paling kecil maharnya? Ya. Sebaik-baik perempuan aqalluhunna mahran. Aqal yang paling minim maharnya. Supaya apa? Mempermudah nikah. Ketika mahar semakin tinggi, maka zina semakin murah. Ketika nikah makin tinggi, zina makin murah. Kau kenapa belum lagi menikah? Calon mentua saya minta, Pak Ustaz, apa? 40 juta. Syarat apa tuh? Malumpek pagar. Oh, nikah sama ini Pak Ustaz, cuci tangan emas. Nikah sama ini, aqalluhunna mahran, yang paling sedikit maharnya. Tapi mahar itu yang layak. Jangan pula gara-gara paling sedikit mahar, nikah dengan mahar sepasang sendal swallow. Jamaah datang tanya ke saya, Pak Ustaz, apa hukumnya nikah dengan sepasang sandal swallow? Sah. Ma sahha an yuba'a, sahha an yakuna mahran. Kalau sah dijual, maka sah jadi mahar. Itu hukum. Tapi kalau berkelahi nanti kan masalah. Iya, waktu sedang senang, waktu ketawa. Pas sedang berkelahi, alah, kau dulu pakai sandal jepit kupinang. Maka yang paling elok maharnya adalah emas. Kenapa emas? Mana tahu rumah tangga ini dipukul ombak, dihempas gelombang, bisa emas itu dijual sebagai modal. Ini seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat nikah tahun 80. Sekarang tinggal tak alat sama lapuk jadi lagi. Ada anak gadis jamaah mau nikah. Pak Ustaz, apa mahar yang paling bagus? Emas. Kalau dia tak sanggup, Pak Ustaz, waktu Nabi sedang ceramah, tegaklah perempuan. Apa kata si perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku ini untukmu ya Rasulullah. Rasul diam, tak ada komentar. Diam saja Rasul. Karena Rasul diam, tegaklah laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja. Kata Rasulullah, serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pergi balik ke rumah cari cincin besi. Balik ke rumah cari cincin besi. Tak ada. Makanya ibu hati-hati kalau bapak ada cincin besi. Cepat prosesnya tu. Tak ada cincin besi. Datang lagi. Tak ada ya Rasulullah. Cari lagi. Cari ke rumah. Dapatlah kain sehelai. Ada ya Rasulullah. Ni kain sehelai. Kata Nabi, kain berapa? Sehelai. Kalau kainmu sehelai, nanti kau nikah, istrimu pakai kain, kau pakai apa? Diam. Dia lama suasana hening. Maka kata Nabi, hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada hafal Quran? Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Maka Nabi nikahkan dia. Apa kata Nabi? Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Begitu. Sekarang kan tak begitu. Ku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Balik dari sini, buka Quran itu balik, duduk bersama. Jangan gara-gara ini pula, Bu, rupanya nikah kita bermasalah. Nah, nikah dulu tuh sah. Ini saya tak ingin gara-gara Ustaz Somad hancur rumah tangga kami. Apa hukum pada 10 hari ini kita tak boleh potong kuku, rambut? Sudah dibahas dah. Ulang balik Pak Ustaz, capek. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu bawa kurban, falyumsik an sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot. Wa azfarihi, jangan potong kuku. Setelah potong kambing pagi itu, makan sesuap, barulah potong. Itu adalah terapi dari Nabi SAW. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dilaksanakan, bagus. Apa dalil makna berkurban Pak Ustaz? Fasalli li rabbika, sembayanglah solat Idul Adha, wanhar, berkurbanlah. Itu ayatnya. Ada ayat yang lain, wal budana ja'alnaha lakum, onta-onta yang kalian sembelih itu kami jadikan min sya'airillah, syiar agama Allah. Ada dalil lainnya Pak Ustaz? Ada ayat Quran, la yanalallaha luhumuha, dagingnya tak sampai pada Allah, wala dima'uha, darahnya Allah. Allah bukan jembalang tanah, hantu jembalang tanah.
Oh, agama kalian itu agama hantu jumang tanah menjamu laut itu motong. Dah. La yanalallaha luhumuha. Dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha. Darahnya tak sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa. Ketakwaan. Itu ayat Quran. Hadisnya Pak Ustaz. Dhaha Rasulullah SAW bikabshaini. Nabi selesai salat mengambil 2 ekor kabsh, kambing domba. Aqranaini, sudah bertanduk. Amlahaini, putih bersih. Lalu kemudian Nabi baringkan. Fadzabahahuma biyadihi. Nabi potong dengan tangannya sendiri. Bismillah, wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Akala min kabidi udhiyati. Nabi memakan hati hewan kurbannya. Hadis Quran, dalil berkurban. Apakah boleh makan bersama saat berkurban? Daging, sapi, kambing, onta, kerbau, sampai banyak. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, bapak-bapak membawa pisau, ambil 5 kilo, ambil 5 kilo, ambil 5 kilo, cincang halus-halus, kasih bawang, kasih masak sup. Ayo kita makan, ayo makan. Allah mau barik lana fima razaqtana. Yummy. Ini yang dimakan ini daging siapa? STJ, status tak jelas. Maka bagaimana cara menghalalkannya Pak Ustaz? Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Insinyur, Bapak Dr. Andus, Bapak SHMH, Bapak Ustaz Al-Mukarram. Datanglah mereka 7. Pak, jatah Bapak di sini ada 20 kilo kan? Minta kami 10 kilo kami masak pagi ini untuk sarapan ya Pak. Ambillah, sah, masaklah. Kalau ada satu preman tak mau ngasih, ayunkanlah pisau. Pak, minta kami 10 kilo, ambillah. Allah. Karena kalau tidak daging ini sekarang ada masjid kita mungkin tidak, tapi ada panitia semena-mena semau dia saja. Sesudah diserahkan seolah-olah dialah pemiliknya. Ingat, akad kita pekurban dengan panitia bukan akad hak milik. Saya akad kepada ketua masjid saya. Pak ketua masjid, aku serahkan 2 juta untuk kurbanku tahun ini tunai. Aku terima. Akadnya itu apa? Tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan tolong makan. Jadi yang sudah kami makan bertahun-tahun nih Pak Ustaz, banyak-banyaklah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Akan datang jangan diulang balik. Malam Jumat mana yang lebih utama dibaca Pak Ustaz? Surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Dua-duanya baca. Habis surat Maghrib baca Al-Kahfi. Habis Maghrib ke Isya 45 menit selesai Al-Kahfi. Habis itu baca Yasin. Dua-dua. Ini yang saya bingungkan nih Pak Ustaz, antara Al-Kahfi dengan Yasin. Sampai sekarang belum saya baca satu-satunya. Salam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya tentang melaksanakan kurban. Bolehkah kulit sapi yang dikurban itu dijual Pak Ustaz? Man ba'jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Man ba'jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kulit ini kemana? Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Datanglah fakir miskin. Ini ada 10 lembar kulit untuk kalian. Ambil. Menengok kulit, jijik katanya. Tak mau, tidak. Kebetulan bapak ada kenalan relasi. Buka www.jange.com. Halo, ya, Mr. Jange. Ya Pak. Can you come here to take our sacrifice? Bisa kalian datang untuk mengambil kulit ini? Yo, sebentar kecilnya. Datanglah dia. Berapa mau bayar selembar? 100.000. Kali 10, 1 juta. Ini 1 juta. Nah, duit pegang panitia 1 juta. Panggil balik pakai miskin. Pakai miskin. Mau kulit? Duit? Mau? Tidak boleh duit itu dipakai beli pisau, beli kresek, nasi bungkus, gula garam Surya, Ji Samsu. Maka serahkan semua ke fakir miskin menurut dalil yang kuat. Tapi panitia yang punya kenalan merubah kulit jadi duit boleh. Yang tak boleh mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu memotong, Allahumma minka, dari engkau, walaka, untuk engkau. Balikkan semua.
Sejauh mana kewenangan panitia kurban? Mohon penjelasan. Sebab ini yang selalu dipermasalahkan. Sebab ada yang mengambil kepala sapi, kaki, ekor, segala macam. Tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan kata akadnya tolong makankan, tolong kunyahkan, tolong habiskan. Akadnya itu, pernahkah Nabi mewakilkan pemotongan dan pembagian? Ya. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong potongkan, tolong bagikan, tolong sedekahkan. Apa kata Ali? Natasaddaqu bijuludiha. Kami mensedekahkan kulitnya. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib waktu disuruh Nabi memotongkan. Ingat, juklah SOP, standar kerja panitia itu hanya survei mencarikan, membelikan, memotongkan, membagikan. Kita bukan pemilik. Jangan sampai kita salah. Yang kita sangka amal sudah berubah menjadi maksiat. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini panitia mengundurkan diri. Siapa yang kita tetap kerja. Jangan gara-gara ini undur. Jadi gimana? Suruh Ustaz Somad mengurus. Merajuk namanya tuh.